shut you down. Halo. Nah, sekarang di video ini aku mau membahas tentang kerajaan Mataram Islam. Nah, ada beberapa poin yang bakal aku jelasin. Di antaranya ada asal-usul kerajaan, raja pertama yang dikenal dan terakhir di kerajaan Mataram Islam, ciri khas kerajaan, berakhirnya kerajaan Mataram Islam, dan juga konflik yang terjadi di kerajaan Mataram Islam. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sejarah asal-usul kerajaan Mataram Islam. Nah, Mataram Islam adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, tetapi baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti bernama Wangsa Mataram. Awal mula berdirinya kerajaan Mataram Islam ketika Sutawijaya dan Ki Ageng Pamanahan membantu Jaka Tingkir membunuh Arya Penangsang. Jaka Tingkir kemudian mendirikan kerajaan Pajang dan menghadiahkan tanah Mentawai di Kota Gede, Yogyakarta sekarang kepada Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya. Pada masa kepemimpinan Ki Ageng Pamanahan, status Mataram Islam hanyalah sebuah kadipaten di kerajaan Pajang. Namun, setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada 1575 Masehi, Sutawijaya melepaskan diri dari kerajaan Pajang dan mendirikan kerajaan Mataram Islam pada 1582. Pasca berhasil memerdekakan kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya mengangkat dirinya jadi sultan dengan gelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati bergelar Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama, yang menunjukkan raja berkuasa atas pemerintahan dan keagamaan. Sedangkan gelar Senopati untuk sebutan Panglima Perang. Nah, setelah tadi kita mengetahui asal-usul kerajaan Mataram Islam, sekarang kita mau mengetahui raja yang paling terkenal, raja yang pertama dan raja yang terakhir. Nah, untuk raja pertamanya ada Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang berkuasa dari tahun 1586 sampai 1601. Kemudian ada Raden yang paling terkenal, ada Raden Mas Jatmika atau Sultan Agung yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Nah, untuk raja terakhirnya ada Raden Mas Garendi atau Amangkurat V yang berkuasa dari tahun 1742 sampai 1743. Nah, setelah tadi kita mengetahui asal-usul dan berbagai informasi dari kerajaan Mataram Islam, sekarang kita membahas berakhirnya kerajaan Mataram Islam. Jadi, pada 22 sampai 23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan kerjasama VOC dengan Kesultanan. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam, yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Saat ini Wangsa Mataram terbagi menjadi 4, yaitu Kesunanan Surakarta Hadiningrat, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Kadipaten Mangkunegaran dan juga Kadipaten Pakualaman. Nah, sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu konflik yang terjadi pada masa kerajaan Mataram Islam. Konflik internal yang terjadi dalam Kesultanan Mataram Islam melibatkan susunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Konflik terjadi karena berkaitan dengan pengangkatan Pangeran Proboswiyoso yang bergelar Pakubuwono II, anak kedua dari Amangkurat V, menjadi raja. Nah, setelah tadi kita mengetahui berbagai informasi tentang kerajaan Mataram Islam itu sendiri, nah sekarang kita mau mencari tahu atau mau
melihat ciri khas dari kerajaan Mataram Islam. Nah, yang menjadi ciri khas kerajaan Mataram Islam adalah yang pertama, Sultan Agung mengharuskan para bangsawan dan pejabat untuk menggunakan bahasa Bagongan untuk menghilangkan kesenjangan satu sama lain. Yang kedua, walaupun bercorak Islam, namun bangunan kerajaan Mataram Islam banyak menggunakan motif dari India atau Hindu-Buddha. Sehingga yang membedakan kerajaan Mataram Islam dengan kerajaan Islam lainnya adalah penggunaan bahasa Bagongan dan motif bangunan yang menggunakan motif dari India atau Hindu-Buddha. Yang ketiga, seperti kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam disebut sebagai kerajaan agraris karena pusat kerajaannya berada di pedalaman dan perekonomiannya mengandalkan pada hasil pertanian. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan informasinya. Ya, maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Makasih ya yang udah nonton. Dah. Keep watching me shut you down.